Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, untuk hari ini atau di kesempatan kali ini ya, saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua tentunya. Tetapi untuk kali ini bukan membahas mengenai kapulaga, melainkan saya akan berbagi cara membuat larutan atau pekatan abemik ya, terutama buat sayuran. Dan ini saya menggunakan air hujan ya, kebetulan nih ada hujan turun dan kita manfaatkan ya untuk sebagai larutan atau pembuat larutan ya, untuk membuat pekatan A dan B nya ya. Nah, kebetulan di sini saya membuat larutan untuk sayuran ya, jenis sayuran yang saya akan buat. Jadi pertama air baku kita siapkan, dan saya memakai air baku yaitu dari air hujan ya, karena yang dikejar adalah pH, bukan pH ya, ppm nya di bawah 100, dan syukur alhamdulillah kalau 0. Nah, untuk hujan kali ini kita akan cek ya, dan ternyata setelah saya cek air bakunya bagus ya. Ini sungguh luar biasa juga karena sampai 0 ya. Nanti kita lihat di cara mengukurnya dengan apa namanya, TDS ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah siapkan juga nih, ada air hujan dari halaman rumah ya. Kebetulan di halaman rumah juga di pekarangan saya jadikan kebun dari polybag ya. Maaf nih, kuku saya hitam, kuku saya hijau ini karena habis nyilok ya, jadi lumayan lengket juga nih, sulit dibersihin. Apa-apa ya. Nah, untuk air hujan ini ternyata kandungannya atau ppm nya di angka 0 ya, di angka 0 tuh bisa dilihat nih, hujannya masih turun dan tuh bisa dilihat ya, setelah saya hold itu 0. Nah, untuk memastikan TDS ini normal, saya pasien tes dulu ya. Mungkin kalau alat ini memang tidak ada alat atau tidak ada label kalibrasinya, tetapi untuk fungsi masih berfungsi dengan baik ya. Nah, kita pastikan lagi, kita masukin ke gayung air hujannya, ternyata masih 0. Beda halnya dengan yang sudah kontaminasi atau sudah tercampur dengan sedikit larutan atau dari air sumur ya, itu angkanya akan berubah. Tapi untuk air hujan yang kali ini sudah saya beberapa kali pastikan tetap hasilnya 0. Pertama 0,03, turun jadi 0 ya, 0 ya, berarti netral banget, ini sangat bagus. Dan saya tampung juga nih di jeligen. Nah, untuk yang di bawah ini sudah tercampur ya, sudah terkontaminasi dengan larutan yang sebelumnya nih. Coba lihat, kita cek tuh. Nah, ini terkontaminasi dari alatnya ya, itu sendiri yang bekas pakai di larutan. Jadi 0,14 naiknya sedikit, masih di bawah, jauh ya, di bawah 100 ini masih, berarti masih bagus juga untuk digunakan. Nah, kita cek juga di air pegunungan nih yang di bak mandi, ternyata tuh masih berfungsi dengan baik. Nah, 116 ya ppm nya. Ini memang bisa dilihat nih, saya hanya untuk memastikan bahwa alat ini berfungsi dengan baik. Sebagai pasien tesnya saya lakukan di air sumur ya, untuk memastikan bahwa air hujan itu memang 0 ya, 0 atau netral ya. Sebagai air bakunya saya gunakan, langsung saya tampung nih, udah saya siapkan sebelum membuat larutan abemik. Saya punya 2 jenis, untuk buah dan untuk daun atau untuk sayuran. Nah, yang saya akan buat
Ini saya akan membuatnya untuk hidroponik sayuran ya, dan ini sudah saya siapkan alat-alat dan bahannya. Nah, untuk air bakunya juga sudah saya siapkan dengan air hujan ya. Dan kita pastikan lagi siapkan 2 wadah untuk menampung A dan B dan B-nya ya, pekatan A dan pekatan B. Nah, soalnya jangan sampai dicampur secara bahan aktif ya, tetapi harus dilarutkan dulu untuk larutannya mengikat kepada pekatan ya. Nah, kita coba tes lagi nih untuk air bakunya, air hujan ya. Tuh, bisa dilihat sahabat nih, 0 ya, ppm-nya 0. Tetap 0 tuh. Sangat bagus, alhamdulillah nih. Tuh, 0 ppm. Nah, kita uji lagi di sini nih, pekatan yang air nutrisi yang dari sebelumnya nih sebagai pasien tesnya di sini. Kita coba tuh, ini 780 ppm nih, masih bagus sih. Ini sisa air nutrisi dari tanaman yang sebelumnya nih, saya sengaja terus itu. Coba kita cek lagi yang ini masih ada nempel. Nah, 0,03 turun, nah 0 tuh ya. Oke, ini sudah pasti zero. Oke, alhamdulillah ya sahabat ya. Dan ini artinya sangat bagus digunakan untuk air baku pembuatan pekatan nutrisi. Nah, untuk kali ini saya nah ini untuk suhu 24,9 ya, dan suhu ruangan juga sama tuh, suhu airnya juga karena mengikuti suhu di ruangan juga, suhu di suhu yang berlaku sekarang ini 24,9. ternyata di airnya juga sama ya, jadi tidak ada penurunan, dan ini masih normal karena yang bagusnya 21 sampai 25 derajat Celcius ya, sepengetahuan saya ya. Tetapi ada beberapa mungkin kalau melebihi 1 poin atau kurang 1 poin itu tidak masalah, masih ada toleransi ya, dan ada rank yang masih masuk. Nah, ini jenis pupuk abemiknya. Untuk sayuran saya pakai ini saya bukan endorse ya, bukan iklan ya, tetapi ini memang saya pakai yang ini, kita coba ya. Dan ini sayuran khusus pekatan 500 ml ya. Nah, pekatan 500 ml ini cocoknya untuk semua jenis sayuran daun ya, kalau keterangannya di situ seperti itu. Pakcoy, kangkung, cesim, selada, bayam, dan lain-lain. Nah, unsur makro dan mikro itu NPK, GA, mangan, dan lain-lainnya. Pokoknya sudah paham ya sahabat tani semua, mungkin sudah lebih paham. Kalau saya sih kan pemula. Nah, kemasannya di dalamnya berisi zat aktif B dan A ya, zat aktif A dan B. Ini ada 2 kemasan ya, masing-masing 2 kemasan juga. Ada granul-granul atau butiran kristalnya dengan FD yellow-nya ya. Nah, ini ya powder yellow ya, istilahnya pewarna, ini pewarna untuk pekatan A yang merah nih. Dan kita siapkan juga nih yang B-nya juga untuk pekatan yang B. Jadi ada 2 pewarna juga, masing-masing sudah ada labelnya ya. Jangan sampai ketuker, karena kalau ketuker itu bisa salah ya. Nah, setelah kita siapkan bahan baku atau zat aktifnya, kita siapkan juga air bakunya ya, air baku yang tadi saya katakan dari air hujan, dan mungkin di petunjuk juga ada nih di brosurnya untuk memandu kalau yang belum paham ya. Nah, di sini untuk ukuran sudah tertera, jadi pada intinya ppm itu ini kan dilarutkan dalam
dijadikan larutan 500 ml, artinya air baku itu kurang dari 500 ml, jadi 3/4 lah, karena ditambah dengan zat aktif itu akan menambah bobot atau volume ya, volume air, sehingga menjadi 500 ml pekatan ya. Nah, ini pertama kita lakukan untuk yang A dulu. Nah, yang A saya pakai ukuran, karena gelas ukurnya tidak ada, jadi saya pakai ini sprayer ya, tabung sprayer kecil. Ini dari sini ada ukurannya 500 ml. Jadi saya akan isi dengan air baku, yaitu dari air hujan yang tadi sudah kita cek ppm-nya adalah 0 point ya, 0 point atau 0. Nah, jadi saya isi untuk air bakunya di 3/4 ml, berarti artinya 375 ml, dan sisanya adalah zat aktif yang tadi sudah dikemas ya. Nah, kita isi dan bisa dipastikan di sini. Kalau kurang-kurang dikit atau lebih dikit tidak masalah, karena asal jangan berlebihan ya toleransinya. Nah, di sini sudah lihat tuh bayangan garisnya di sini, karena ini warnanya oranye jadi agak sedikit membayang tuh, bisa dilihat di bawah 500 ml ya, artinya masuk di 3/4 kali 500 ml berarti 375 ml ya. Oke, setelah siap air bakunya dan sudah kita pastikan, nah, kita lakukan pembuatan larutan. Tuh bisa dilihat ya garisnya masih jauh ya ke situ, kisaran 3/4 ml atau 375 liter, sehingga dengan ditambahnya zat aktif akan menjadi 500 ml. Karena untuk ppm itu sendiri istilahnya menjadikan volumenya full jadi 500 ml. Oke, ini kita tabur untuk zat aktif yang pertama ya. Untuk larutan A ya, pekatan A kita tabur. Ini zat warnanya juga kita masukin ya, FD yellow-nya. Oke, ini warnanya merah tua ya, atau merah apa tuh? Iya, merah tua, pekat banget nih. Kita masukin, jangan sampai kebuang atau jangan sampai tersisa ya. Bila perlu dibilas ya, bilas dengan air yang di dalam. Oke, kita masukin dan kita aduk atau kita kocek ya. Nah, ini diaduk-aduk sampai rata, digoyang-goyang ya. Tuh, ini volumenya naik jadi ya, hampir 500 ml ya, dan sangat pas ya di garis. Nah, kita pindahkan ke wadah yang sudah kita sediakan. Nah, sebelum dituang kita labelin dulu ya. Labelnya kita jangan buang, taruh di bawah pekatan ya. Nah, kita taruh labelnya di bawahnya, lalu kita tuang atau kita aduk dulu ya dengan bambu, misalkan yang besi ya. Nah, dengan bambu atau kayu. Setelah tercampur rata atau sudah larut semua, baru larutan ini berarti sudah jadi, dan kita masukkan ke wadah ya, atau toples. Ini saya sudah siapkan 2 wadah masing-masing untuk larutan A dan B ya. Nah, untuk yang A kita sudah labelin di sini, dan saya taruh labelnya untuk penanda dulu ya, agar tidak tertukar, tapi warnanya juga merah ya kalau untuk larutan A. Nah, ini labelnya bisa dilihat, pastikan sudah bersih ya. Saya taruh di bawahnya, di bawah toples. Nah, kita tuang untuk larutan atau untuk pekatan
A yang sudah jadi. Nah ini sudah jadi ya, dalam arti sudah jadi untuk digunakan sebagai pekatan ya, pekatan untuk dijadikan nutrisi nantinya sesuai keinginan kita dengan ppm yang disarankan ya. Mungkin sudah pada paham ya untuk ppm untuk kebutuhan tanaman itu kan masing-masing sudah ada rekomendasinya juga. Ada juga yang dengan peeling ya, dan melihat dari sisi pertumbuhan tanaman dan jenis tanamannya. Oke, kalau itu mungkin tidak bisa bahas panjang ya, tapi untuk kali ini cara membuat pekatannya ya. Ini udah jadi pekatan A, kita simpan dan kita tempel labelnya ya. Nah ini sudah menjadi zat aktif yang sudah siap dicampur atau sudah siap untuk dijadikan larutan nutrisi ya, atau siap pakai ya. Nah untuk yang kedua kita juga caranya sama ya. Untuk B juga sama dengan larutan yang pertama ya, yang A. Jadi pada intinya pembuatannya sama karena ini satu paket ya, pasang A dan B. Larutannya ini biasa nih airnya atau air bakunya sebagai pelarutnya itu 3/4 ya, dan kita pastikan lagi nih. Nah ini masih alhamdulillah 0 ya, 0 ya, netral ya air bakunya. Ini bisa dilihat netral ya, 0. Dan ini sangat bagus kalau untuk pembuatan pekatan atau larutan, begitupun untuk pembuatan nutrisinya ya. Ini bisa digunakan dan sangat bagus ya air hujan ini ya. Oke, kalau nggak air hujan biasanya air murni itu, air RO bagus, air UP. Nah kita isi sesuai anjuran ya, atau apa namanya, petunjuk yang dari produk ini ya. Dan ada juga yang dilarutkan dalam jumlah full 500, tetapi kalau saya lebih cenderung ini ya 3/4 dulu untuk larutan airnya atau air bakunya, dan setelah ditambahkan zat aktifnya untuk volumenya menjadi 500 ya full. Ini saya lakukan seperti ini. Jadi ppm itu kan per milion ya, atau rata-rata kalau kaitan dengan ppm itu adalah berkaitan dengan miligram, dan ppt itu biasanya berkaitan dengan gram ya, dan ke liter biasanya. Kalau ini kan ke mililiter ya, miligram ke mililiter. Oke, ini kita campurkan larutannya, zat aktifnya nih ya. Bentuknya masih granul-granul kecil ya. Ini hati-hati juga jangan sampai kebuang nih, karena saya tuh jadi tidak mengguntingnya ya biasa nih, karena kalau saya itu tanggung kotor ya tangannya. Nah kita langsung saja tuang. Oke, tuang sampai jangan disisakan ya. Ini sangat langsung larut ya, apalagi kita kocek langsung, tapi perlu waktu sedikit ya, kurang lebih 5-6 menit itu kalau didiamkan juga larut. Tapi agar lebih cepat itu kita kocek ya, atau kita aduk dengan kayu atau bambu ya, jangan sampai dengan besi atau spatel. Mungkin spatel, biasanya spatel stainless bisa juga ya, stainless steel. Tapi untuk kali ini saya pakainya pakai bambu untuk
alat pengaduknya. Nah, oke, seperti yang larutan A ya, ini pembuatannya sama, jadi jauh beda, tapi di sini juga ada larutannya, bedanya di pewarna juga. Ini granulnya lebih agak halus ya. Dan ini toplesnya yang untuk larutan B sudah siapkan dan saya sudah labelin di bawahnya. Oke, airnya nih sudah terlihat di bawah 500. Dan setelah ditambahkan nih, kita tambahkan dulu pewarnanya agar full menjadi 500 ml ya. Oke, ini warnanya hijau ya. Kalau untuk ini hijau mirip-mirip ganda hasil ya kalau pewarnanya. Tapi kita nggak tahu di sini karena nggak ada keterangan jenis pupuk apa. Yang jelas ini serbuknya sebagai pewarnanya ya, atau FD yellow-nya ya untuk pekatan B ya. Oke, setelah kita tuang, kita aduk. Ini udah pas ya 500 dengan penambahan zat aktif tadi. Nah, kurang sedikit ya, tinggal tambahkan lagi air bakunya sampai 500 ml. Oke, kita full ya, sudah pas. Jadi kita langsung aduk ya, aduk biar larut dan merata. Oke, setelah diaduk sampai merata, pastikan dan sudah larut semua ya zat aktifnya, baru kita tuang ke wadah yang sudah kita labelin tadi nih, yang larutan B. Dan di sini saya akan jadikan stok atau ya stok pekatan untuk dijadikan nutrisi nantinya ya, dengan ppm yang diharapkan atau diinginkan sesuai tanaman dan jenis tanamannya, atau keadaan tanaman dan jenis tanamannya. Atau bisa juga kita melihat tabel atau anjuran ya, yang banyak di situ petunjuknya juga ada ya. Kalau di sini dianjurkan dalam larutan pekatan yang sudah dibuat dengan perbandingan 1:200, 1:400 ya. Itu tergantung usia tanaman dan jenis tanamannya. Oke, ini kita labelin, ini sudah siap pakai ya, atau siap kita jadikan nutrisi untuk tanaman yang kita punya. Nah, ini alhamdulillah nih sudah beres. Jadi saya punya pekatan, berarti antara A dan B itu 1 liter, masing-masing A 500 ml dan B 500 ml. Dan ini sudah siap pakai. Ini ppm nya ini masih belum stabil, biasanya di angka 900 lebih ya. Nah, ini coba yang pekatan A berapa ppm pekatannya. Nah, ini bisa dilihat, oh itu 961. Oke, ini normal ya, rata-rata sekian ya, atau rata-rata segini ya. Kalau biasanya pekatannya nih untuk ppm nya, coba yang B kita cek lagi apakah 900 juga. Masih coba cek. Oh, ini masih ada yang sisaan, kita bilas dulu nih, bilas dulu. Oke, biar giro dulu. Nah, ternyata 996 ya, samalah, udah di atas 909, pokoknya udah 900, pokoknya 996. Nah, ini 909 malah ya, nggak jauh beda lah, hampir 1000 pokoknya. Oke, ini udah termasuk mantap ya, dan bagus ya, dan siap digunakan sebagai nutrisi. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti saya akan update tentang
nutrisi hidroponik ini, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya. Malum saya masih pemula, tetapi tidak mengurangi rasa ingin berbagi dengan sahabat-sahabat semua. Terima kasih sudah menonton videonya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.